นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะTerpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam dan namo buddhaya kepada seluruh pendengar. Pada malam ini Bhante meluangkan waktu untuk memberikan perenungan sedikit tentang hidup sebagai orang yang ingin mencari jalan keluar dari sengsara, khususnya para bhikkhu samanera yang ingin hidup aman, nyaman dari keinginannya yang sudah keluar dari keluarga masuk ke dalam kebikuan, kesemeneraannya. Tujuan kita adalah untuk melenyapkan atau menghancurkan kilesa nafsu atau kekotoran batin atau kilesa, kemarahan, ketamakan, ketidaktahuan, dan semua yang dianggap menjadi membuat pikiran kita menjadi kotor. Apabila para bhikkhu atau umat yang ingin hidup tenang, damai, marilah perhatian apa yang akan disampaikan oleh Bhante pada malam ini. Sang Buddha pernah mengajarkan para bhikkhu untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam menjalankan hidup dalam kebikuan yang tenang. Beliau mengajarkan bahwa seharusnya para bhikkhu dan meditator yang ingin bebas dari kekotoran harus melihat akibat buruk dari kama tanha, melihat atau memandang akibat buruk dari nafsu keinginan. Maaf, yang lebih tepat nafsu seks. Bagaimana caranya untuk memenangkan perasaan demikian yang selalu menguasai kita sampai harus lahir sakit mati beberapa juta kali di dunia ini dan di alam lain, karena kita masih banyak kekotoran batin, yaitu nafsu keinginan. Itulah yang membuat kita sengsara di dunia ini. Yang pertama, khususnya para bhikkhu, Sang Buddha kasih ide bahwa seharusnya para bhikkhu melihat keceleknya nafsu keinginan antara lelaki dan perempuan atau perempuan dengan lelaki itu. Melihatlah atau memandanglah orang yang bergaul dengan nafsu seks itu, mereka mendapatkan kebahagiaannya seperti anjing menggigit atau mengkilat daging yang tempel sedikit di tulang, ya, yang sangat derita. Bagaimana bisa membayangkan? Sang Buddha
kasih ide bahwa seharusnya para bhikkhu memandang atau melihat jeleknya kama tanha atau nafsu keinginan itu yang bergaul dengan perempuan dan laki-laki itu, harus melihat bahwa siapa saja yang bergaul dengan nafsu keinginan itu, kebahagiaan yang diinginkan mereka diupamakan hanya sedikit, upamanya seperti seekor anjing yang menggigit dan mengkilat tulang, yang tulang itu ternoda dengan darah dan daging hanya sedikit. Tetapi biasanya anjing yang suka menggigit atau mengkilat tulang itu, dia akan senang sekali sepanjang hari, sepanjang malam kalau dapat tulang itu. Itu orang yang bergaul dengan atau orang yang mencari nafsu keinginan seperti umat awam itu dapat kebahagiaan seperti itu juga. Maksudnya kebahagiaan itu hanya sedikit sekali, upama seperti darah yang nempel di tulang lalu membuat semangatnya anjing untuk menggigit mengkilat tanpa waktunya, meluangkan waktu sepanjang hari. Orang itu juga, manusia juga, kebanyakan derita siang dan malam karena ingin mendapatkan begitu saja, hanya kebahagiaan yang sangat sedikit, tapi derita tidak dipikirkan. Derita lebih banyak maksudnya. Maka para bhikkhu, sangka semenera, kalau ingin hidup bahagia, Anda coba bayangkan ya, setiap hari, setiap kala kalau ingat, oh orang yang ya punya pacar, punya suami istri, itu kebahagiaan yang mereka mendapatkan itu hanya sedikit, seperti anjing menggigit dan mengkilat tulang. Barangkali tulang itu sudah bau busuk juga, masih mau mengkilat begitu. Mungkinkah dia merasa bahagia, enak karena mengkilat daging begitu saja, atau dari mulutnya sendiri saja? Itulah hal pertama yang saya ingin menyampaikan kepada para bhikkhu khususnya, bahwa kalau Anda ingin hidup maju dalam agama Buddha, harus menghindari nafsu keinginan demikian. Demikianlah singkat waktu untuk pemikiran pada malam ini untuk para bhikkhu, untuk melihat akibat buruk dari nafsu keinginan kama tanha. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian untuk mengambil contoh seperti apa yang disampaikan tadi. Semoga kita selamat dalam menjalankan hidup sebagai pimpinan agama yang berbijaksana dan tidak ambil contoh seperti binatang 4 kaki demikian. Terima kasih. Namo Buddhaya.